Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan. Kita mulai dengan ngopi dulu. Alhamdulillah kopinya ini saya lupa kopinya apa, tapi roastingnya dark banget deh. Sehingga agak sedikit bitter, agak sedikit pahit, tapi tetap enak kopi yang nendang pagi-pagi. Mari kita bahas soal electronic voting atau e-voting atau e-voting ya. Um, Electronic voting itu adalah pemilihan yang menggunakan sistem elektronik, apapun sistem elektroniknya, mau handphone, mau komputer maupun pakai alat yang kayak mesin ATM, ya seperti itu. Electronic voting pun bisa dilakukan secara setempat, jadi kayak disediakan mesin votingnya kayak mesin ATM-nya atau layar ya dengan touchscreen atau apapun ya, orang tetap datang ke tempatnya tapi memilihnya secara elektronik, tidak lagi dengan menggunakan kertas. Ya, itu bisa gitu. Kalau e-voting atau i-voting itu pakai internet. Jadi orangnya bisa di mana-mana nih. Tidak harus di satu tempat ya, tidak harus hadir fisik gitu, tapi bisa dari rumah. Nah, bagi saya electronic voting itu di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Masuknya keniscayaan itu akan terjadi. Akan terjadi, kalau disebut pasti terjadi itu agak sedikit jumawa ya, agak wah sok pasti terjadi ya, akan terjadilah ya. Karena situasinya sangat memungkinkan di Indonesia. Adopsi teknologi sudah tinggi, daerah yang tersebar, sehingga akan menjadi mahal ya kalau kita melakukan voting-voting yang harus dieksekusi di tempat. Kalau votingnya katakanlah ya, biasanya apa ya, semacam ikatan alumni kampus itu kan, kalau harus hadir di satu tempat, wah itu mobilisasinya susah ya, orang harus hadir satu tempat, sehingga banyak orang yang tidak mau ikutan karena ngapain juga saya ikut pemilihan ketua ikatan alumni tapi saya harus pergi dari tempat saya sekarang ke tempat pemilihannya yang mana jauh, ada ongkos, ada waktu dan seterusnya, sekedar untuk memilih ketua ikatan alumni. Jadi tidak menarik sekali ya bagi sebagian orang. Itu malah sebagian banyak gitu ya. Sehingga mekanisme voting secara jarak jauh, elektronik ataupun pakai internet ya, menjadi menarik karena akan banyak merangkul para pemilih. Nah, itulah ya. Dan di Indonesia pun sudah makin baik kondisinya sehingga memungkinkan. Nah, ini pengalaman saya dari mulai tahun 99 ya, 1999 jagain KPU waktu itu, sistem elektroniknya, sampai beberapa kali, dan ada beberapa pemilihan yang tidak perlu saya sebutkan ya, yang tidak bisa disebutkan. Kalau bisa disebutkan Ikatan Alumni TB misalnya gitu kan ya. Saya ikut mengawal itu. Nah, sebetulnya secara teknologi kita itu sudah memungkinkan. Ya, jadi sudah memungkinkan. Ini belum yang berbasis blockchain ya. Nanti kalau blockchain menurut saya lebih bisa lebih memungkinkan seharusnya malah. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu ada beberapa hal yang penting ternyata. Yang pertama, kita harus membagi fasa electronic voting itu menjadi sebelum ya, sebelum terjadinya pemilihan, ketika ya, during ya, waktu voting, pas votingnya, dan yang ketiga adalah pasca, setelahnya ya, setelah pemilihan tuh. Nah, kita akan bahas yang ini dulu ya, perannya sebelumnya itu. Ternyata itu sangat penting. Ya, sangat penting. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, salah satu komponen yang utama adalah menentukan DPT. Daftar pemilih tetap ya, DPT atau daftar pemilih ya, daftar pemilih tetap. Berarti ada yang sementara mungkin ya, daftar pemilih tetap atau DPT atau DP ya, daftar pemilih ya, pokoknya pemilih. Nah, ini kita balikan dulu. Apa yang disebut pemilih? Nah, mulai dari situ kita harus berangkat dari peraturan dan kesepakatan. Misalnya kalau ini ikatan alumni ya dari kampus, atau ikatan alumni dari organisasi profesi, atau kampus, bahkan ya kampus memilih ketua himpunan, atau mahasiswa atau siswa sekolah memilih ketua OSIS gitu kan ya. Kita lihat dulu peraturan yang ada, ADART-nya gimana, apa yang disebut sebagai pemilih atau calon pemilih ya yang sah. Misalnya kalau kita sebut ikatan alumni ya, alumni itu definisinya apa?
apakah orang yang harus lulus, ya lulus dari kampus. Kalau DO gimana? Ya drop out, alumni nggak? Bisa jadi kalau di beberapa kampus itu alumni. Bahkan definisi alumni itu bisa juga misalnya orang masuk ya baru tahun pertama, kemudian dia dapat beasiswa dari kampus lain, dia pindah kampus lain kan ya. Alumni nggak? Alumni. Ya, apakah dia drop out atau pindah juga alumni. Jadi mungkin definisinya setelah dapat NIM gitu ya misalnya. Nah yang kayak gini tuh kita harus perhatikan ADART-nya dari organisasi yang bersangkutan. Sama kalau kita pemilihan presiden gitu ya atau pilkada ya daerah. Yang berhak memilih itu siapa? Misalnya orang yang punya KTP, daerah tertentu dan seterusnya. Itu yang harus kita perhatikan ya. Itu dulu ya. Karena kesepakatan itu nanti kan ada bakal calon yang dipilih ya, balon itu ya. Itu kan nanti atau calonnya yang kalau sudah ditentukan ya, calon-calonnya itu kan ada tim-timnya tuh harus punya kesepakatan bahwa yang disebut calon pemilih ya, daftar pemilih sementara atau apapun ya, itu harus jelas yang boleh memilih siapa. Misalnya tadi kalau ikatan alumni ditunjukkan dengan apa bukti yang bersangkutan. Apakah kita bisa mengandalkan data dari kantor alumni ataukah dikumpulkan kembali? Kalau saya usul sih sebetulnya itu nanti karena gini ya melakukan verifikasinya itu gimana ya? Diserahkan kepada ini angkatan ya kalau menurut saya. Angkatan nanti setiap angkatan kan punya juga mungkin kalau di kampus ya per angkatan, nanti di angkatan tuh juga ada fakultasnya atau departemennya atau apa dulu ya jurusannya atau apapun ya. Itu kan punya ya ikatan alumni biasanya gitu. Sehingga dia bisa melakukan verifikasi si ini benar nggak, si ini benar nggak ya. Nah bisa melakukan itu. Nah tapi lagi-lagi ya proses verifikasinya itu nanti akan menjadi masalah ya. Sehingga balik lagi nih, kalau kita punya kesepakatan siapa yang berhak memilih, maka itu ada di dalam peraturannya. Kemudian itu disepakati oleh calon balon ya, bakal apa nih yang akan dipilih itu. Timnya atau dia harus tanda tangan dulu. Nah, jadi di setiap fase itu ada apa ya kayak seremonial ya kesepakatan yang harus ditandatangani. Karena kalau enggak nanti ribut di kemudian hari itu ribut. Wah, ini ada calon pemilih saya yang tidak boleh milih lagi gitu ya, tidak boleh milih lagi maksudnya tidak boleh milih udah ini. Ya kan misalnya tadi ya batas penentuan ini dia udah lewat batas penentuan mendaftar jadi nggak bisa. Nah itu harus kesepakatan itu harus tanda tangan semua sepakat supaya nggak ribut ya. Nah itu ya terus kemudian bagaimana melakukan verifikasi yang bersangkutan. Nah ini juga menjadi masalah tersendiri ya. Kalau orang datangan bisa kelihatan ini Budi Raharjo. Tapi kan kalau kita melakukan internet voting ya atau voting elektronik jarak jauh itu kan susah. Bagaimana ini? Misalnya saya misalnya ada salah satu alumni ITB kemudian dia bekerja di katakanlah Semarang gitu. Kan nggak mungkin dia datang ke Bandung untuk melakukan verifikasi, nggak mungkin, ngapain juga gitu ya. Nah bagaimana kita melakukan verifikasinya? Kalau di bank kan ada yang namanya QYC ya, Know Your Customer, ini juga namanya Know Your calon pemilih gitu ya. Gimana melakukan verifikasinya secara elektronik? EKYC ada, ini juga secara elektronik gimana? Misalnya pertama scan data pribadinya dulu. Wah, berarti apa? KTP. Waduh. KTP berarti harus pakai scan KTP. Nah, belum tentu orang mau juga scan KTP-nya atau kalau nggak perlu scan KTP-nya karena nanti takut KTP-nya mau dipakai oleh panitia digunakan untuk mendaftarkan pinjol gitu ya. Berarti kan apakah enggak usah, cuma namanya aja misalnya Budi Raharjo, NIK-nya sekian gitu. Nah, nanti gimana ininya dan fotonya mungkin foto. Kemudian gimana verifikasinya? Melalui apakah Dukcapil atau database sendiri. Ini mekanisme macam-macam gitu ya. Nah, terus tadi kan Budi Raharjo, tapi Budi Raharjo yang alumni ITB dari mana taunya? Atau saya ikatan asosiasi penggemar internet gitu ya. Bagaimana saya tahu ininya? Terdaftar di mana? Ini buktinya mana? Kartu keanggotaan. Misalnya saya ini ya terdaftar sebagai IEEE ya, IEEE gitu ya, IEEE. Berarti saya harus menunjukkan kartu keanggotaan saya atau bagaimana ya menunjukkan itu. Nah, jadi tadi nanti harus ada dokumen-dokumen diupload. Apakah sampai menunjukkan fotokopi ijazah, scan ijazah? Kalau yang lulus, kalau nggak lulus gimana? Kan kalau misalnya saya aja masuk ITB 81 angkatan 81 ya.
Kalau ditanya kartu mahasiswanya udah nggak ada lah. Bahkan banyak orang yang kalau yang lulus ijazahnya dimanapun susah ya, nggak akan ada yang mau. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa itu melakukan proses verifikasinya gimana ya. Jadi itu lagi-lagi disepakati apa cara mekanisme verifikasinya, lagi-lagi itu ya, calon-calonnya tanda tangan atau perwakilannya tanda tangan bahwa ini kesepakatan melakukan verifikasi ini gitu ya. Kemudian nanti apalagi ada misalnya ada melakukan face recognition, pakai sistem saya aja ya. Untuk mendeteksi ini apakah perlu liveness atau nggak tahu lah, pokoknya gitu ya, mekanisme verifikasi bahwa yang bersangkutan itu. Kemudian nanti hasil akhir dari DPT itu berupa apa? Apakah berupa daftar ya, daftar berupa itu, dan yang umumnya yang lazimnya daftar seperti itu yang dikelola oleh panitia, dan nanti masing-masing orang yang sudah mendaftarkan, yang sudah diverifikasi akan mendapatkan semacam token atau identitas yang unik ya, unique ID ya. Unique ID. Misalnya Budi Raharjo ya mendaftarkan segala macam, maka dapatnya FCMG 1357 misalnya gitu ya. FCMG 1357 gitu. Beserta passwordnya atau apalah gitu ya, dan itu di generate secara ya nggak boleh urut malah ya, bukan random juga, ada mekanismenya itu. Nah itu yang nanti digunakan untuk voting misalnya, untuk voting gitu ya, dan seterusnya. Jadi di akhir itu nanti apa? Itu yang disepakati bersama. Apakah itu nanti diverifikasinya itu apa kode tadi dikirimkan lewat email, dikirimkan lewat handphone lewat apa? Lewat WhatsApp atau SMS atau apapun ya, itu yang itu. Bagaimana melindunginya, apakah perlu di password atau enggak. Lagi ya, selain tadi ya DPT, nanti juga harus ada kesepakatan tentang ini bentuk pemilihannya apa nih? Apakah anonim atau tidak? Kan tidak semua voting harus anonim ya. Misalnya kita memilih ketua kelas saja, kan nggak perlu anonim. Lihatin aja itu. Kalau biasanya juga angkat tangan, siapa yang milih ini, angkat tangan. Kan nggak perlu anonim gitu ya. Atau nanti melakukan voting terhadap misalnya sistem e-voting ini digunakan di Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya, DPR, untuk memvoting sebuah undang-undang katakanlah ya, atau sebuah peraturan. Kan votingnya nggak perlu anonim ya, tapi yang pasti ada jelas tuh. Oke, siapa, raise of your hand, angkat tangan ya, oke ini gitu ya. Itu kan nggak harus ini. Malah justru bagusan tidak ya, karena terrekord ya. Misalnya gitu ya. Nah itu juga harus disepakati bersama di awal. Karena nanti itu menentukan sistemnya ya. Yang kayak gitu di awal itu harus sepakat tanda tangan. Nanti proses pemilihannya gimana, sepakat tanda tangan. Nanti perhitungannya gimana, sepakat tanda tangan. Nanti hasilnya gimana, sepakat tanda tangan. Tanggal-tanggalnya sepakat tanda tangan. Jadi semuanya itu banyak sepakat tanda tangan. Dan itu harus dibatasi waktunya juga ya. Nah ini dia ya. Yang kalau molor gimana? Kalau molor pun nanti harus ada kesepakatan lagi tanda tangan. Karena kalau tidak nanti ya di fase-fase terakhir itu kalau ada terjadi kekisruhan itu nanti ada yang nggak mau tanda tangan lah, ada mau apa gitu ya. Nah di depan itu udah disepakati sehingga tidak ada yang ganjel ya. Jadi nggak ada showstopper di belakang gitu. Kalau yang kalah aja gitu ya. Jadi nggak jadi menggantung sistemnya atau perhitungan yang gantung, kesimpulan yang nggak bisa diambil dan seterusnya. Masih banyak lagi ya yang perlu diperhatikan ketika sebelum memilih ya, perannya tuh banyak lagi. Ada banyak lagi dah gitu ya. Tapi ini saya tadi hanya menunjukkan beberapa poin yang pantas diperhatikan ketika kita akan melakukan e-voting suatu saat ya, e-voting. Gitu ya. Ini udah kepanjangan. Udah bosan, kopi saya pun sudah dingin ya. Nanti kita bahas lagi ya. Ini hanya sedikit cerita tentang e-voting pada fase sebelum voting dilakukan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kopinya, kita lagi nambah. Sehat semuanya ya.